diisrokan dan dimi'rajkan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ayatnya yang dibacakan tadi oleh Qari, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Masjidil Haram, tepatnya ada di antara Hijr Ismail. Dalam satu riwayat bahkan beliau sedang ada di rumahnya Siti Ummi Hani. Mungkin berdekatan rumah atau mungkin rumah Siti Ummi Hani itu berada di lingkaran Masjidil Haram. Maka Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sedang rebahan, kalau istilah orang sini mungkin. Karena apa? Karena beliau itu matanya sedang terpejam, tetapi beliau hatinya tidak tidur. Kalau beda dengan kita, kalau matanya melek, hatinya tidur. Kalau matanya terpejam, hatinya mati. Nah, kalau baginda Rasul beda, kalau matanya baginda Rasul terpejam, tetapi hatinya tetap tidur, tetap bangun. Wa ayyuhal asab wa qalbuhu lam yanam. Terkadang baginda Rasul itu matanya terpejam mengantuk, tetapi hatinya tidak ikut itu. Itu bedanya Rasul dengan kita. Kita mah dari maghrib sampai sekarang kadang-kadang jangankan apa yang di luar, di dalam juga kadang-kadang samping kanan, samping kiri, depan, belakang sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sudah tawajuh. Nah, namun kurang Cianjur memang sudah teh kekek jengwala isim barenteh dikukur tubuh sudah teh tahu. Tunggu teh tertawajuh simharan terkaroknya lalai sudah tertutup tubuh simharan terkaroknya lalai sudah terberubah lagi tawajuh adalah sedang dapat saya. Nah, maka datanglah Jibril alaihissalam. Beliau menuntut Nabi. Kata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ada salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau harus menghadap. Nah, maka baginda Rasul dibawa oleh malaikat Jibril. Tapi sebelum beliau berangkat, dibawa terlebih dahulu ke seluruh Lalu beliau bedah dadanya dikeluarkan, kalbunya dibersihkan memakai air jam. Singkat cerita selesai. Lalu beliau mau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, pakai apa? Pakai kendaraan yang super cepat. Apa namanya? Buruk. Nah, bukan itu kendaraan yang luar biasa cepat. Jadi terjadi itu bukan puluhan ribu kilometer kecepatannya. Bagaikan cahaya buruk itu. Kalau hati bagaikan cahaya namanya buruk. Bagaikan cahaya, tetapi cahaya. Kalau cahaya matahari sudah terbit dari sebelah timur, maka sampailah ke sini, cahayanya ke sini, ke sebelah utara.
Saking apa? Saking cepatnya cahaya. Nah, begitu baginda Rasul mau naik ke atas buruk, maka tiba-tiba buruk itu tidak mau diam. Di dalam Al-Qur'an 11 diriwayatkan, maka alangkah lebih baik kalau lebih bagusnya kalau di bulan Rajab manqobahnya yang dibaca manqobah ke-11. Tapi bukan arti manqobah yang lain tidak bagus, semuanya itu manaqib bulan Syawal Fadil. Tetapi manqobah ke-11 ada kaitannya dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buruk itu tidak mau diam. Lalu Rasul bertanya pada buruk, kenapa kamu tidak mau diam? Apakah engkau tidak mau dinaikkan sama saya? Kata Rasul, bukan begitu ya Rasulullah, tapi supaya saya tenang, supaya saya menjadi lebih nyaman, maka peganglah jidat kepalaku. Kalau sekarang namanya stempel. Begitu telapak tangan Rasul dipegang pada kepala buruk. Nah, maka di situ ada bekasnya, bekas telapak tangan baginda Rasul. Supaya apa? Supaya kelak nanti di akhirat beliau tidak naik kendaraan yang lain. Jadi stempel itu sangat perlu, sangat penting. Maka kalau sekarang seumpamanya ada salah satu keterangan atau ada salah satu akad, nah umpamanya yang membutuhkan stempel. Nah, itu kan macam-macam stempel itu, ada stempel RT, ada stempel DKM, ada stempel kepala desa, ada stempel bupati, ada stempel gubernur, ada stempel kepresidenan. Jadi penting, kalau sesuatu tidak pakai stempel, bisa dikatakan yang tidak pakai stempel itu tidak sah, tidak legal. Jadi penting stempel. Nah, maka buruk itu minta dipegang kepalanya supaya stempel, supaya jadi cap nanti di surga. Nah, setelah beliau memegang kepalanya, maka buruk itu menjadi diam. Lalu saking senangnya itu si buruk setelah mendapatkan stempel, maka buruk itu menjadi lebih tinggi, menjadi besar. Saking apa? Saking bahagianya. Nah, begitu baginda Rasul naik melihat buruk menjadi tinggi, maka tawafud harus ada tanda. Maka disitulah keluar siapa? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pada Rasulullah. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani datang dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, silahkan injak punggungku supaya beliau bisa naik ke atas gunung. Nah, ada yang bertanya di belakang, Ustaz, lahirnya kapan Tuan Syekh Abdul Qadir? Kan di dalam Al-Qur'an ada. Kok itu sudah ada? Itu kan ruhnya. Kalau ruhnya diciptakan baru, mungkin kita juga baru diciptakannya ruhnya dengan Syekh Abdul Qadir. Tetapi yang beda lah lahirnya. Lahir ke dunia ya, maka ada Abul Anwar, ada Abul Basar, ada
fisik, ada rohani. Nah, makanya kalau di KTP itu ada nggak, kalau di foto KTP yang semuanya? Nggak ada. Rata-rata kalau di KTP itu setengah badan. Kenapa? Karena dihitung dari sini ke atas lahir, kalau dari sini ke bawah batin. Karena dari sini ke bawah tidak pandang umur. Usia sudah 80 tahun juga masih 17 tahun. Baik. Setelah itu maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas buruk dan diantarkan, dikawal, diantarkan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Lalu berjalan asrobi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa, sampailah beliau dari masjidil haram ke masjidil aqsa melalui gunung. Padahal menurut cerita ada orang Arab, orang Mekah. Kalau orang Mekah perjalanan dari kota Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa itu, ke Bethlehem itu kurang lebih, kalau pakai kendaraan unta yang gagah, kalau sekarang mungkin Pajero ya, tapi dulu belum ada. Di unta yang gagah kurang lebih 40 hari 40 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, sampai ke Rabb, ke Mustawan, ke Sidratil Muntaha, lalu kembali lagi. Bekas tidurnya pun masih ada. Saking apa? Saking cepatnya, berarti ini min khawarikul adab, keluar dari adab kebiasaan, berarti ini mukjizat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mi'raj. Di Masjidil Aqsa itu beliau sebelum mi'raj terlebih dahulu beliau sholat. Padahal beliau belum diperintah sholat, tapi beliau sudah sholat di atas batu. Begitu beliau mau naik ke atas, saking batu yang dipakai sholat oleh baginda Rasul, saking cintanya kepada Rasul, itu tidak mau lepas, mau ikut, sehingga terbang naik ke atas. Apanya? Batunya. Kalau tidak percaya silahkan pergi ke sana. Nah, lihat di sana ada batu bekas apa? Mau mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mau bareng dengan saya, ayo. Tapi ada syaratnya saya baru kasih. Nah, mau lihat batu bekas berangkat mau mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit pertama. Tetapi karena batu itu orang Yahudi pintar, kalau itu tidak diamankan pasti, nah orang-orang Muslim akan semakin cinta pada baginda Nabi Muhammad. Yang akhirnya batu yang naik ke atas itu dicor, jadi tidak terlihat. Nah, maka setelah naik mi'raj, maka beliau di sana usul kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut di dalam kitab berjanji, bertemunya itu melihatnya baginda Rasul itu dengan bi'aini roksihi, dengan mata kepalanya. Ada yang salah satu kaul lagi dengan mata hatinya. Nah, itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
bukan artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas, karena Allah tidak mempunyai tempat. Yang mempunyai tempat mah kita sebagai makhluk. Kita mah harus punya rumah, harus punya tempat. Nah, jadi yang mempunyai tempat mah itu makhluk. Allah mah tidak mempunyai tempat. Hidupnya Allah bukan seperti kita. Kalau kita hidup, ya dihidupkan. Nah, kalau hidupnya Allah dengan sifat hayat, dengan sifat hayatnya, Allah bukan di atas, Allah bukan di bawah. Nah, jadi laisa, Allah itu tidak mempunyai tempat. Nah, pertanyaannya yang harus kita pelajari, yang harus kita dijadikan uswatul hasanah, karena perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya cerita, tapi yang harus menjadi suri tauladan, menjadi contoh. Rasul salat kita juga harus, Rasul puasa kita juga harus, Rasul zakat kita juga harus, Rasul haji kita juga harus, Rasul Isra kita juga harus. Pengertian Rasul Mi'raj kita juga harus. Kenapa? Karena Rasul itu suatu asal yang harus kita contoh semuanya. Nah, lalu bagaimana beliau bisa usul kepada Allah, bisa sampai kepada Allah? Maka tadi beliau ada yang mengantarkan. Siapa? Jibril. Ada kendaraan apa namanya, Bu? Maka kita pun supaya bisa usul kepada Allah harus ada kendaraan, harus ada yang mengantarkan. Lalu siapa yang mengantarkannya? Terus suaranya seperti ini. Bukan marah-marah ini, suaranya itu seperti ini. Lalu siapa yang harus mengantarkan kita? Yang mengantarkan kita, yang mampu mengantarkan kita, mampu mengantarkan ruh kita usul kepada Allah adalah Syekh Mursyid Kamil Muhammad, seorang guru mursyid yang kamil Muhammad, yang sempurna dan yang bisa menyempurnakan. Lalu apa kendaraannya? Kendaraannya yang seperti burung. Apa? Yaitu zikrullah, ingat kepada Allah. Karena ingat kepada Allah, ingat itu kendaraan super cepat. Kalau dari sini ke Bakauni kira-kira berapa jam? 2 jam. Kalau sekarang sudah pakai kalian. Nah, jadi lebih cepat. Kalau dulu mungkin bisa 5 atau 4 jam. Sekarang lebih bisa dipercepat menjadi 2 jam. Nah, dari sini ke Bakauni 2 jam. Pakai kendaraan apa bisa? Ngebut per kilometer 100. Nah, sampai kemana? Ke Bakauni 2 jam. Ada yang lebih cepat. Sama-sama duduk, naik mobil kan duduk tuh. Nah, tidak lain lagi duduk. Duduk bisa nyampe ke Bakauni lebih cepat dibanding dengan naik kendaraan melalui lewat dengan apa? Cukup pejamkan mata, lalu ingatkan Bakauni. Nyampe nggak? Nyampe.
Begitu kita ingat, nyampe. Betul. Nah, kita pun supaya bisa usul kepada Allah, bisa sampai kepada Allah, maka dengan ingat kepada Allah. Tapi harus ada yang mengantarkan. Hati-hati yang mengantarkannya, jangan sampai menyesatkan. Nanti kalau yang mengantarkannya apa-apa bisa diputer-puter, akhirnya nggak nyampe ke Bakahuninya. Kayak saya, karena belum tahu, saya dulu biasa sama Haji Asep, saya naik mobil ke kendaraan sendiri. Lalu saya naik travel dari sana, karena saya tidak tahu, muter-muter di sana, di mana? Di Sidomulyo, di Kota Dalam, muter-muter sampai minta ongkos beberapa kali itu, Pak. Karena apa? Karena yang mengantarkannya menyesatkan, mau minta uang. Supaya apa? Supaya dibilang antara Bakahuni kepada Lampung itu super jauh. Dibawa muter-muter. Akhirnya dari sekarang Bakahuni ke Bandar Lampung kalau naik travel itu 35.000, 40.000 paling mahal. Dulu saya dipinta 80.000. Kenapa? Diputer-puter dulu. Nah, maka guru yang mengantarkan supaya kita bisa usul kepada Allah adalah mursyid. Dan mursyid ini tidak bisa diwakilkan. Dan mursyid tidak ada wakilnya, tidak ada wakil mursyid. Mursyid tetap mursyid. Lalu Ustaz sekarang Abah Kiai Ahmad Sohibul Wafat Ajul Arifin sudah wafat. Lalu siapa mursyid? Ya mursyid kita apa? Syekh Ahmad Sohibul Wafat Ajul Arifin. Yang bisa diwakilkan hanya menalkinnya bisa apa? Pinjam bibir wakil. Kalau pemursidannya tidak bisa diwakilkan. Nah, lalu kalau Abah sudah tidak ada, kalau mau curhat bagaimana? Dan maka ini ranah thariqah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Maka kita tawasul kepada siapa? Kepada guru. Jangan punya sangka beliau sudah wafat, fisiknya yang sudah pisah, tetap rohaninya masih tetap membimbing kita, rohaninya tetap masih membawa kita. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya walakin la tash'urun. Orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mati. Bal ahya kalika, beliau masih hidup. Maka orang yang meninggal di jalan Allah, tegasnya Syekh Ahmad Sohibul Wafat Ajul Arifin, yasfa'una fi quburihim kama yasfa'una fi hayatihim. Beliau bisa memberi pertolongan di kuburnya, bagaikan beliau bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan di masa hidupnya. Dan itu harus menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala yasfa'una fi quburihim kama yasfa'una fi hayatihim, bisa memberi pertolongan di masa di kuburnya, bagaikan memberikan pertolongan di
masa hidupnya. Jadi kita walaupun jauh kita tawasul kepada beliau. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dibawa, diantarkan oleh guru kita Syekh Ahmad Syaulilah Tajul Arifin, diberi kendaraannya yaitu zikir, bisa usul kepada Allah, dan beliau bisa memimpin kita di masa hidup kita, dan beliau bisa memimpin kita, bisa menolong kita di saat nafas akan berpisah. Nafas akan mengeluarkan akan berpisah dengan jasad kita. Yang ketiga, mudah-mudahan beliau bisa menolong kita nanti di yaumul qiyamah. Hidup di saat hidup kita ingin mendapatkan bimbingannya, di saat kita akan pisah dan meninggalkan raga ini, semoga juga ada di dalam pertolongannya, dan di yaumul qiyamah pun ada di dalam pertolongannya. Dengan catatan kita tetap berpegang teguh, tetap kita istiqomah mengamalkan amalan thariqah qadiriyah wa naqsabiyah pondok pesantren Suryalaya. La ilaha illallah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita bersyukur bahwa kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini setiap pergantian bulan, bisa melaksanakan manaqib. Kalau tidak ada beliau, mungkin kita tidak bisa mengamalkan thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah. Mungkin kita tidak bisa berkumpul di sini, mungkin tidak bisa akan ada masjid ini kalau tidak ada beliau, maka kita patut bersyukur. Terima kasih mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingannya, dan terus kita istiqomah dan tingkatkan kecintaan kita pada guru agung kita Syekh Ahmad Syaulilah Tajul Arifin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.